Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar semua hari ini? Baik. Baik. Sebelum kita belajar hari ini, Ibu minta salah satu pimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Mungkin ada yang sudah pernah mendengar teks deskripsi? Belum. Oke. Baik, Ibu akan menjelaskan apa itu teks deskripsi. Baik, teks deskripsi adalah teks yang bertujuan menggambarkan sesuatu secara rinci dan jelas sehingga pembaca atau pendengar dapat membayangkan atau merasakan objek tersebut seolah-olah mereka melihat atau mengalaminya langsung. Contoh deskripsi tentang sebuah bunga mawar yang harum dan berwarna merah menyala. Baik, yang kedua, ciri-ciri teks deskripsi. Teks deskripsi memiliki ciri khas yang membedakannya dari jenis teks yang lain, yaitu yang pertama, menggambarkan objek secara rinci dan detail, fokus pada satu objek, misalnya orang, tempat, benda, atau peristiwa. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang bersifat konkret atau kata-kata yang berkaitan dengan panca indera atau melihat, mendengar, merasakan, mencium, dan menyentuh. Yang ketiga, bahasa yang hidup dan ekspresif atau menggunakan kata sifat dan majas agar gambaran lebih menarik dan jelas. Yang keempat, tujuan utama atau membuat pembaca dapat merasakan objek yang dideskripsikan. Yang ketiga ada struktur teks deskripsi. Yang pertama ada judul. Contoh judul, keindahan pantai Parangtritis. Yang kedua, identifikasi. Contohnya, pantai Parangtritis adalah salah satu pantai terkenal di Jogja yang memiliki ombak besar dan pasir hitam. Yang ketiga, deskripsi bagian. Contohnya, melihat yang pertama mungkin ada warna, bentuk, ukuran, dan objek. Yang kedua, mendengar suara yang terdengar dari objek tersebut. Yang ketiga, mencium aroma atau bau. Yang keempat, merasakan tekstur atau suhu. Contoh, pasir pantai berwarna hitam, pekat dan terasa halus saat disentuh. Ombak yang datang bergulung-gulung menghasilkan suara gemuruh yang menyenangkan. Bagian kesimpulan atau kesan. Bagian ini biasa berisi kesan atau pendapat pribadi penulis setelah mengamati objek. Bisa berupa perasaan, harapan, atau refleksi. Contohnya, pantai ini memberikan ketenangan dan keindahan alam yang dilupakan. Yang bagian keempat ada kaidah kebahasaan teks deskripsi. Baik, yang pertama ada kata sifat atau adjektiva. Yang kedua, kata keterangan atau adverbial. Yang ketiga, kalimat yang digunakan. Biasanya kalimat sederhana dan majemuk yang jelas dan mudah dipahami. Yang keempat, penggunaan majas. Dan yang bagian kelima ada perbedaan teks deskripsi dengan jenis teks yang lain. Yang pertama, teks narasi. Itu menceritakan kejadian atau peristiwa secara kronologis. Ada teks eksposisi. Itu menjelaskan atau memberikan informasi tentang suatu topik secara faktual. Yang ketiga, teks argumentasi atau memberikan pendapat dan alasan untuk meyakinkan pembaca. Yang keempat, teks persuasif atau menggunakan kata sifat dan majas agar gambaran lebih menarik dan jelas. Yang keempat, tujuan utama atau membuat pembaca dapat merasakan objek yang dideskripsikan. Yang ketiga ada struktur teks deskripsi. Yang pertama ada judul. Contoh judul, keindahan pantai Parangtritis. Yang kedua, identifikasi. Contohnya, pantai Parangtritis adalah salah satu pantai terkenal di Jogja
yang memiliki ombak besar dan spasi hitam. Yang ketiga, deskripsi bagian. Contohnya, melihat yang pertama mungkin ada warna, bentuk, ukuran, dan objek. Yang kedua, mendengar suara yang terdengar dari objek tersebut. Yang ketiga, mencium aroma atau bau. Yang keempat, merasakan tekstur atau suhu. Contoh, pasir pantai berwarna hitam, pekat dan terasa halus saat disentuh. Ombak yang datang bergulung-gulung menghasilkan suara gemuruh yang menyenangkan. Bagian kesimpulan atau kesan. Bagian ini biasa berisi kesan atau pendapat pribadi penulis setelah mengamati objek. Bisa berupa perasaan, harapan, atau refleksi. Contohnya, pantai ini memberikan ketenangan dan keindahan alam yang dilupakan. Yang bagian keempat ada kaidah kebahasaan teks deskripsi. Baik, yang pertama ada kata sifat atau adjektiva. Yang kedua kata keterangan atau adverbial. Yang ketiga kalimat yang digunakan. Biasanya kalimat sederhana dan majemuk yang jelas dan mudah dipahami. Yang keempat penggunaan majas. Dan yang bagian kelima ada perbedaan teks deskripsi dengan jenis teks yang lain. Yang pertama teks narasi, itu menceritakan kejadian atau peristiwa secara kronologis. Ada teks eksposisi, itu menjelaskan atau memberikan informasi tentang suatu topik secara faktual. Yang ketiga teks argumentasi atau memberikan pendapat dan alasan untuk meyakinkan pembaca. Yang keempat teks persuasi atau mengajak pembaca melakukan sesuatu. Capek. Oke, lanjut ya. Yang berikut contoh teks deskripsi. Teks deskripsi benda misalnya sepeda motor itu berwarna merah menyala dengan bodi yang ramping dan desain modern. Suaranya halus saat mesin dinyalakan dan joknya terasa empuk saat didudukkan. Yang kedua ada deskripsi tempat. Contohnya taman kota dipenuhi bunga warna-warni yang mekar indah, udara segar dan aroma bunga melati yang menyelimuti suasana membuat siapapun betah berlama-lama di sana. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari teks deskripsi. Mungkin ada yang masih bingung. Ada mau bertanya? Tidak ada, Bu. Oke, baik. Kalau tidak ada, akhir dari pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian semua, yaitu membuat teks deskripsi dan minggu depan dikumpulkan. Itu saja. Sebelum kita pulang, salah satu dari kalian pimpin kita dalam doa. Siap, Bu.